Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 27, Haleluya Hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau mengkehendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengarkan firman-Mu, yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 657, Betapa Indah Umat-Mu. Mereka selalu bertekun
Hukum Tuhan pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 677 dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 131, Air Sungai Kucurahkan.
Epistel pada minggu hari ini tertulis pada Yeremia pasal kedua ayat 4 sampai ayat ke-13. Marilah kita baca secara bergantian. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi berdemuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Terteguklah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678. Bertobatlah kau pada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 719, Ku dengar suaramu, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Khotbah kita pada minggu ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, yang tertulis pada Injil Matius pasal 16 mulai ayat 21 hingga ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dan menjadikan sebagai pengikutnya, di dalam persekutuan mereka, Yesus selalu membekali para murid-muridnya supaya nantinya harapan Yesus menjadi murid-murid yang setia dan mapan akan rencana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Oleh sebab itulah Yesus membekali mereka melalui pengajaran, khotbah, bahkan tanda mukjizat. Yesus mengharapkan mereka menjadi murid yang setia, bukan hanya pengikut sekedar. Dalam arti bukan hanya mendengarkan dan mengucapkan dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Yesus, tetapi mereka harus mengerti atas rencana Tuhan di dunia ini melalui pengutusan anaknya yang tunggal itu. Setelah sekian lama Yesus bersama dan bersekutu dengan para murid-muridnya, tibalah saatnya Yesus memberitakan tentang dirinya sendiri, bahwa Dia akan menghadapi penderitaan di Yerusalem yang dilakukan dari golongan-golongan antara lain Farisi, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yesus memberitakan juga kepada murid-muridnya bahwa Dia bukan hanya dicaci maki, bukan hanya Dia difitnah dari golongan tersebut itu, tetapi Yesus juga memaparkannya sampai akhir penderitaannya, yakni disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah Yesus menyampaikannya kepada murid-muridnya, apa yang akan terjadi bagi diri Yesus? Maka oleh sebab itu, dari antara murid-murid Yesus, yakni Petrus, merespon dan berinteraksi, berusaha supaya Yesus sebagai sang gurunya tidak mengalami penderitaan yang telah diberitahukannya kepada mereka.
usaha itu bisa kita katakan sah-sah saja melalui pola pikir manusia atau jiwa kedagingan yang ada di dalam benak kehidupan Petrus. Saudara-saudara, melalui ucapan Petrus yang disampaikan kepada Yesus sebagai sang gurunya, Petrus mendapat suatu teguran yang sangat keras atau pedas, yakni Yesus berbicara atau menyampaikan perkataan, "Inyalah iblis." Dari segi pemahaman kemanusiaan, bahwa Petrus sebenarnya karena mengasihi Yesus di dalam kehidupannya, oleh sebab itu dia mengungkapkan kata pembelaan atau sapaan tadi. Tetapi bukan itu yang dimaksud Yesus. Biarkanlah anak manusia itu dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengan perkataan Petrus sebenarnya sudah bertolak belakang dengan apa yang direncanakan Tuhan bagi diri Yesus. Saudara-saudara, di dalam kehidupan seperti itu mungkin banyak kedapatan di kehidupan yang mengimani Tuhan Yesus atau pengikutnya. Bila mana pemimpin atau sang guru yang dapat melindungi dan memperhatikan hidup kita, bila terjadi kepala yang kita dibimbingnya, mungkin kita merasakan tidak sewajarnya. Saudara-saudara, kita diingatkan kembali pada saat ini ada 3 hal yang disampaikan bagi pengikutnya dan bagi orang-orang yang percaya. Untuk mengimani atau mempercayai Yesus, bahkan sebagai pengikutnya, pertama kita diajak mampu menyangkal diri. Menyangkal diri adalah suatu perbuatan yang sangat sulit dilakukan, apalagi di tengah-tengah kehidupan manusia. Menyangkal diri yang dimaksud menjauhkan kesombongan, egoisme, individualisme, dapat merendah di tengah-tengah persekutuan sesama manusia. Bisa kita bandingkan sebagaimana mestinya Yesus yang datang ke dunia ini. Dia memperlihatkan hidupnya sebagai rupa hamba, biarpun dia sebagai anak Allah, yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Nah, saudara-saudara, disitulah kita diajak sebagai orang Kristen yang mengimani Tuhan, memperlihatkan bagaimana karakter yang diperlihatkan Yesus kepada pengikutnya. Mungkin merendahkan diri sangat sulit, tetapi alangkah baiknya itulah bagian untuk mengimani Tuhan Yesus. Yang kedua, kita diingatkan sebagai pengikut Yesus atau orang yang percaya
mampu memikul salib di dalam kehidupan. Banyak penderitaan, banyak rintangan yang diperhadapkan bagi umat atau pengikut Kristus. Tetapi sebagai pengikut Kristus, harus kita mampu bila mana kita menghadapi sesuatu rintangan atau penderitaan. Jangan kita melemah gara-gara persoalan atau penderitaan yang kita hadapi, di mana Yesus telah memenangkan salib, penderitaan, sehingga Bapaknya yang di surga memberikan mahkota yang besar. Saudara-saudara, salib atau penderitaan, setiap lini atau kehidupan manusia baik orang tua tidak luput dari rintangan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ibaratnya di dalam kehidupan mencari nafkah bukan suatu yang gampang, tetapi adalah suatu rintangan kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dan pada zaman sekarang ini, kaum pemuda atau remaja menghadapi suatu rintangan yang telah kita lihat diperbudak dengan kecanggihan atau kita katakan bagiannya untuk HP. Banyak anak-anak sekarang, anak muda, remaja, bahkan sampai anak kecil sudah diperbudak kemajuan HP sekarang. Dia sudah terlena melakukan sebagai tugas atau pekerjaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan nasihat orang tua mungkin kadangkala telah diindahkan. Inilah yang kita lihat bagaimana rintangan yang diperhadapkan kepada kita sebagai pengikut Yesus. Oleh sebab itu, Yesus menghimbau, Yesus mengharapkan kepada murid-muridnya biar bisa melalui segala hal yang diperhadapkan bila terjadi suatu penderitaan. Saudara-saudara, pada saat ini pun kita disapa oleh firman Tuhan semasih kita hidup di dunia ini. Firman Tuhan pada minggu ini mengharapkan setiap manusia untuk melakukan yang baik, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Takkan bisa kita bersandiwara bila nantinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sebagaimana yang kita perbuat di dunia ini tidak luput dari segala penghakiman Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, mengikut Yesus adalah bukan pilihan, tetapi suatu kewajiban sebagai umat manusia yang ditebus, yang dikasihani di dalam dunia ini terlebih dulu dalam kerajaan Tuhan. Ada suatu cerita hal mengikut Yesus. Di suatu pelayanan saya jumpai ada calon pelayan atau majelis. Dia sambil bekerja sebagai tenaga honorer
dalam pendidikan. Seegoyanya calon sintua ini atau majelis ini sesuai dengan aturan dan peraturan. Sepatutnya dia sudah ditabiskan menjadi penentuan. Tetapi dalam suatu mufakat para penatua memperbincangkan supaya itu dibicarakan kepada yang bersangkutan. Pada suatu waktu saya bersama majelis sebagai perwakilan untuk silaturahmi menjumpai calon penatua ini sambil menanyakan kenapa dia tidak mau ditabiskan. Pendek cerita, saya katakan waktu itu saya bertanya langsung, kenapa Amang? Jawabannya, dia menyampaikan, belum saya terima apa yang saya cita-citakan yang diberikan Tuhan kepada saya sebagai pegawai PNS melalui guru SD. Sebelum saya terima itu, Pak Pendeta, saya belum bisa menerima tabisan penatua itu. Tetapi kalau saya sudah terima itu, saya akan menerima dan mempersembahkan hidup saya sebagai pengikut Yesus. Kadangkala bisa terjadi itu di dalam kehidupan kita. Dan bisa kita bandingkan sebagaimana mestinya yang mengikuti Yesus kebanyakan dari antara golongan yang mengikuti Yesus mungkin karena dikenyangkan oleh roti yang diberikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah karena seperti itu kita menjadi pengikut Yesus. Tetapi kita benar-benar dari isi hati yang terdalam, karena kita telah diselamatkan, telah ditebus menjadi segambar dengan Tuhan dan menikmati segala berkat Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengikut Yesus, hiduplah untuk menyangkal diri dan memikul salib. Itulah yang dikatakan orang-orang yang mengimani Kristus dan pengikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadrat-Mu pada minggu ini, di mana firman-Mu menyapa kami, supaya kami dapat menyangkal diri kami, memikul salib, mengikut Kau sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bila Roh-Mu datang hadir di tengah-tengah kami dapat dimampukan melakukan sesuai dengan amanat firman-Mu. Tuhan berkatilah jemaat-Mu seluruhnya, supaya menjadi pengikut yang setia, walaupun kadangkala menghadapi hal-hal rintangan dan penderitaan. Tetapi kami yakin dan percaya kami dapat menaklukkan kalau kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebelum kami mengangkat doa kami ini, Tuhan, mohon ampuni kami atas segala kekurangan kami atau dosa kami. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP
nomor 238. Hai, mari ikutlah aku, sambil mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera.